Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kelegaan Jiwa. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 118 ayat yang kelima dan keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin bersyukur agar kami mengalami kemenangan, kami mengalami kemerdekaan secara jiwa, secara pikiran, secara perasaan, dan secara seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dengan yang disebut kelegaan jiwa. Sahabat seperjalanan, pernahkah punya sebuah pengalaman? Sewaktu tertidur, lalu seakan-akan berhenti bernafas, seakan-akan dada itu ada yang menekan sedemikian luar biasa, dan kemudian kita kaget luar biasa, lalu terbangun dari tidur, lalu pada saat terbangun, kita tersengal-sengal seperti kehabisan nafas. Di dalam mimpi tersebut, seakan-akan ada sosok atau ada sesuatu yang menekan tubuh kita, yang membuat kita sulit bernafas. Tentunya pengalaman seperti ini, sekalipun itu dalam mimpi, itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Para pakar daripada psikolog, mimpi-mimpi tersebut adalah gambaran daripada kondisi jiwa yang sewaktu tertidur itu terungkap lewat mimpi. Ada tekanan-tekanan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada seorang sahabat seperjalanan adalah seringkali mengalami mimpi, yaitu mengalami ketakutan di dalam kematian. Sahabat seperjalanan, ada kondisi di dalam jiwa kita, dalam pikiran dan perasaan kita, yang terkadang sulit dijelaskan, namun itu adalah tekanan-tekanan yang kemudian terekspresi, terungkap lewat mimpi, terekspresi, terungkap oleh kekhawatiran, ketakutan yang kemudian seakan-akan tidak ada dasar. Tidak ada peristiwa tertentu yang membuat kita takut, tidak ada peristiwa tertentu yang membuat kita gentar. Namun sesungguhnya bukan tidak ada, namun itu tertekan di dalam memori kita. Yang kita alami mungkin setahun lalu, yang kita alami mungkin 3-4 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, atau sekian lama lebih jauh lagi. Namun kita coba untuk melupakannya, dan itu ada di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan, kita paham dengan jelas. Kitab Mazmur adalah sebuah kitab yang banyak ditulis oleh Daud. Bercerita tentang pelarian-pelarian Daud karena dikejar-kejar oleh tentara, baik oleh tentara anaknya sendiri Absalom maupun oleh tentara Saul. Banyak dalam peristiwa seperti demikian. Akibat kesalahannya sendiri daripada Daud sendiri, atau akibat daripada sebuah efek daripada resiko harga daripada sebuah pertempuran. Demikian juga sahabat perjalanan. Di dalam kehidupan kita, sekalipun tidak ada peperangan seperti zaman terdahulu, namun sesungguhnya sahabat perjalanan sedang bertarung, sedang berperang, sedang bertempur dengan kehidupan ini. Ada yang bertempur dengan kehidupan di dalam masalah ekonomi. Mungkin Anda dikejar-kejar hutang, dikejar-kejar deadline, tertekan oleh atasan, atau kemudian dikejar-kejar sebuah perasaan yang sangat menyiksa karena intimidasi, karena tekanan, karena hinaan, atau karena orang tidak menghargai kita, atau karena dikhianati. Maka semuanya itu adalah peristiwa-peristiwa yang memberikan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau sahabat seperjalanan sebagian ada yang mengalami kemudian seakan-akan nafas itu tersengal-sengal, seakan-akan saturasi oksigen itu bermasalah, padahal kita tidak sedang mengalami COVID, kita tidak sedang mengalami kekurangan oksigen, namun itu kita rasakan dan kita alami. Apa yang dicari pada posisi seperti demikian? Yang dicari dalam posisi seperti demikian adalah kita ingin mendapatkan kelegaan. Kita ingin mendapatkan suplai oksigen yang terbaik. Itu yang kita cari. Itu juga yang diberikan kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit di rumah sakit. Maka oksigen menjadi bagian yang disediakan.
untuk memulihkan sakit yang dialami. Karena kehilangan dan kekurangan oksigen akan berakibat kepada kematian. Sahabat seperjalanan, demikian juga dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami ketertekanan dalam bentuk apapun juga apa yang firman Tuhan katakan. Mazmur 118 ayat ke-5 sampai ke-6. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat yang ke-9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Sahabat seperjalanan, ayat-ayat yang luar biasa kalau diikuti kemudian membaca kembali pada ayat-ayat yang berikut. Ayat 11, mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat yang luar biasa sahabat seperjalanan. Kalau Allah sudah menyertai kita, apa yang firman Tuhan katakan? Berkali-kali dikatakan, aku pukul mereka mundur. Sahabat seperjalanan, tekanan, stres, frustasi, aku pukul mereka mundur. Sikap pesimis, sikap putus asa, kehilangan semangat, aku pukul mereka mundur. Mari kita lakukan sikap yang seperti demikian. Sekalipun permasalahan kehidup, apapun bentuknya, mengelilingi aku seperti lebah, aku pukul mereka mundur. Aku ditolak hebat sampai jatuh ayat 13, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku ayat 14. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Sahabat seperjalanan, itu hanya sebagian ayat yang dibacakan buat sahabat seperjalanan. Kalau sahabat seperjalanan mencintai kebenaran firman Allah, silakan baca Mazmur 118 secara penuh. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, baca dengan baik-baik. Sebelum kita membaca Mazmur 119, adalah pasal yang terpanjang di seluruh bagian Alkitab. Aku akan pukul mereka mundur. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada jiwaku. Mengapa? Karena Tuhan ada di pihakku. Aku akan menjadi pemenang. Aku akan menjadi orang yang merdeka dari berbagai macam tekanan yang membuat kehidupan ini terasa sesak, yang membuat kehidupan ini terhimpit. Dan Tuhan akan mengangkat kita dari semua beban-beban yang ada. Biarlah sahabat seperjalanan lebih dekat kepada Allah. Dan kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa, pertolongan. Dan memberikan kelegaan yang tersempurna. Memberikan suplai oksigen kehidupan yang terbaik buat sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkaulah sumber kelegaan jiwa buat kami semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak, waktu dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingat baik-baik Mazmur 118 ayat ke-5 dan ke-6. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Shalom.